Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Tiga roh petir semuanya bahagia dan ceria saat mereka berenang menembus petir. Mereka memasuki kolam petir yang diberikan si Hao kepada mereka. Mereka juga tidak benar-benar memakan kolam petir, melainkan menyerap zat misterius yang terkumpul di kolam petir, esensi terbesar dari kolam petir. Tunggu sampai kita sedikit lebih kuat, lalu kita akan mencoba merebut beberapa kolam petir sendiri. Ada begitu banyak kolam petir yang naik dan turun, ini adalah tanah suci utama bagi kami. Roh petir berkomunikasi satu sama lain. Namun, mereka juga tidak berani bertindak gegabah, belum mendekati kolam petir itu, karena terlalu berbahaya dan menakutkan. Itu mungkin berakhir dengan membunuh mereka. Muking, Zulin, Shizong, Heavenly Hornet An, dan yang lainnya semuanya berkultivasi, merebut keberuntungan alami mereka sendiri di Lightning Abyss. Mereka menemukan bahwa ada misteri besar di sini, ada simbol tulisan suci di dalam kilat. Simbol-simbol ini bukan dari kitab suci kuno yang sebenarnya, melainkan perwujudan dari misteri besar surga dan bumi. Tidak ada kesengsaraan petir yang tersisa di dunia ini, tetapi di era besar lainnya, akan selalu ada kesengsaraan petir ketika mereka menerobos. Sekarang, tempat ini benar-benar aneh. Mungkinkah kesengsaraan makhluk masa lalu, pemahaman mereka tentang Dao dan pencapaian yang mereka peroleh semuanya terukir dalam pancaran kilat ini, tertinggal. Mereka mendapatkan wawasan, menggali rahasia di Lightning Abyss. Si Hao kembali ke bendungan, menggunakan kabut laut alam untuk membersihkan tubuh aslinya, menggunakan ini untuk meredam dirinya sendiri. 20 tahun lagi berlalu seperti itu. Sudah beberapa dekade sejak dia datang ke tempat ini. Menurut apa yang dikatakan penguasa wilayah terlarang, hanya setelah tinggal di sini selama 1 abad mereka dapat kembali. Si Hao mulai berjalan di sepanjang bendungan. Dia mulai mencoba tangannya di mayat Dao abadi, memilih binatang buas kuno, tidak diketahui dari era mana asalnya, mencoba memperbaikinya. Jika orang lain datang, lupakan melakukan apapun, mereka bahkan tidak bisa mendekat, misalnya, naga merah, Zulin, dan lainnya. Meskipun kekuatan mereka sangat hebat, tidak mungkin mereka bisa mendekat. Itu karena ketika aura negatif abadi sejati menyebar, sisi ledakan mereka benar-benar meletus, jika mereka mendekat dengan paksa, tubuh mereka akan meledak. Pada awalnya, si Hao masih sangat berhati-hati. Makhluk jenis ini terlalu kuat, bahkan membuatnya menggigil dalam hati, takut akan ada semacam kejadian tak terduga. Namun, saat dia menyeret binatang purba ini turun dari bendungan, lalu dengan hati-hati menyaring darah aslinya, dia secara tak terduga menemukan bahwa makhluk abadi ini kuat dalam penampilan tetapi sebenarnya lemah dalam kenyataan. Sayang sekali, esensi darah abadi telah sepenuhnya mengalir keluar. Ada masalah dengan daging, materi tulang, dan semua bagian lainnya. Si Hao menghela nafas. Sisa-sisa ini tampak menakutkan, tetapi bagian dalamnya telah membusuk. Dibandingkan ketika mereka berada di puncaknya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini karena korosi realem Si. Namun, dia masih memurnikan sedikit materi abadi dari tubuh binatang purba ini. Ini bisa dianggap sebagai obat yang paling berharga. Semua hal memiliki roh, semuanya bisa diubah menjadi obat. Obat-obatan daging yang hebat secara alami luar biasa. Ada desas-desus bahwa jika semua darah esensi abadi sejati diekstraksi, mereka tidak akan kalah dengan obat-obatan abadi yang berumur panjang. Sayang sekali, si Hao menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, raungan binatang terdengar, membuat air laut di bawah bendungan melonjak deras. Mayat binatang purba itu benar-benar bergetar. Kemudian, sosok kosong bergegas keluar, menyerang si Hao. Ini adalah, dia terkejut, bertahan melawan musuh ini. Jejak jiwa yang tidak pudar. Si Hao merasakan apa itu. Dia tidak merasa takut, malah menjadi bersemangat. Dia menghadapi lawan ini, bertarung sengit dengan sosok makhluk buas purba ini. Ini bukan makhluk Dao abadi yang sebenarnya, tetapi berisi sebagian dari Dao besarnya ketika masih hidup.
Jejak ini tidak padam, masih menakutkan tak tertandingi. Bagi Si Hao, ini terlalu berharga. Dia bertarung dengan jejak hancur makhluk Dao abadi ini, mampu memeriksa Dao agung mereka. Berjuang melawannya adalah pengalaman yang langka. Setelah pertempuran, jejak akhirnya berubah menjadi ketiadaan, memudar. Tidak mungkin untuk terus ada untuk waktu yang lama, ini hanya sesuatu yang tersisa. Pada akhirnya, itu masih akan menyebar. Si Hao menutup matanya. Dia duduk di depan mayat binatang raksasa, mulai berkultivasi begitu saja, tidak bergerak sama sekali. Hanya beberapa tahun kemudian Si Hao membuka matanya lagi. Dia bergerak di sepanjang bendungan, menuju makhluk berikutnya. Masa kultivasinya terlalu pendek, tidak dapat mencapai keabadian, tidak dapat menembus ranah kultivasi yang hebat ini. Namun, dia merasa bahwa jika dia melanjutkan proses ini, itu akan menjadi jenis akumulasi yang paling berharga. Saat ini, kondisi yang cocok ada di hadapannya. Dia baru berusia sekitar 300 tahun, masih terlalu jauh dari usia orang mencapai keabadian dalam sejarah. Namun, jenis akumulasi yang tenang ini suatu hari akan menunjukkan hasilnya. Begitu dia mencapai keabadian, dia mungkin menjadi sama sekali berbeda, sekuat banjir gunung yang menderu. Dia mengumpulkan sebotol cairan, di dalamnya darah abadi dan materi abadi. Si Hao menyimpannya, dan kemudian memicu jejak pertempuran yang tersisa di tubuh ini. Hong! Pertempuran besar lainnya meletus. Sama seperti itu, Si Hao memulai metode kultivasi jenis ini, mengumpulkan obat daging yang hebat. Kemudian, dia akan bertarung, memahami Dao, setelah ini mulai dari awal lagi. Proses ini berulang dalam satu siklus. Beberapa dekade berlalu. Dalam sekejap mata, sudah hampir 100 tahun sejak mereka datang ke sini. Sekarang, Si Hao sudah mendekati usia 400 tahun, tapi dia masih belum mendapatkan kesempatan kenaikan abadi. Hanya ada jenis, akumulasi Dao yang hebat, berkumpul secara tidak nyata. Si Hao menemukan Mu Qing dan yang lainnya, menyuruh mereka berkumpul, menunggu kepulangan mereka. Tanpa ragu, panen 3 roh petir adalah yang terbesar, kekuatan mereka meningkat pesat. Semut tanduk surgawi dan naga merah juga memperoleh peluang luar biasa, benar-benar mengisi kembali apa yang tidak mereka miliki. Pada tulang di tubuh naga merah, ada pola naga yang secara bertahap muncul. Dia menjadi sangat gembira dengan kabar baik yang tak terduga ini. Mungkinkah warisan klannya akan muncul? Setelah bertahun-tahun, ia selalu mengembangkan teknik berharga dari silsilah Phoenix sejati, sesuatu yang Si Hao berikan padanya. Karena tubuhnya sangat lemah, misteri mendalam tertinggi dari naga sejati tidak pernah terbentuk di tubuhnya. Bagaimana dengan kalian semua? Apakah Anda dapat menemukan peluang? Si Hao melihat ke arah Mu Qing. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Dia telah lama mencapai puncak self-release realm, tetapi dia masih tidak bisa menangkap secercah terobosan itu, tidak bisa naik lebih tinggi. Bukan hanya dia, semut tanduk surgawi, naga merah, dan lainnya, yang mana dari mereka yang tidak seperti ini. Dari kelahiran mereka sampai sekarang, mereka berkultivasi beberapa ratus tahun. Meskipun mereka sudah lama mencapai alam rilis diri, mereka masih tidak memiliki cara untuk menjadi makhluk tertinggi. Mereka semua memiliki senyum pahit di wajah mereka. 500 tahun, ini adalah garis pemisah yang tabu, sulit untuk ditembus. Tempat ini diberkati oleh surga, namun kita masih tidak dapat menemukan jalan keluar, tidak ada cara untuk menjadi makhluk tertinggi. Sepertinya itu benar-benar jalan yang panjang dan sulit. Semut bertanduk surgawi merasa menyesal. Namun, segera setelah itu, dia melepaskan kekhawatirannya. Saat itu, di era besar terakhir, berbagai keabadian sejati dari 9 surga 10 bumi, yang salah satunya menjadi makhluk tertinggi dalam waktu kurang dari 500 tahun. Huang, pada akhirnya, hanya ada satu. Jika perjalanan ini tidak cukup, lain kali kita akan datang selama 100 tahun lagi. Aku akan membawa kalian semua ke bendungan, membantu kalian dengan mengawasi kalian semua. Kata Si Hao.
Semua orang terdiam. Alasan mereka tidak menjadi makhluk tertinggi bukan terutama karena ini. Alasan utamanya adalah karena kutukan 500 tahun yang selalu ada sulit untuk dihilangkan. 100 tahun telah tiba. Kekosongan terbelah, pola formasi mengalir seperti besi cair, menjalin kehampaan, membungkusnya, dan kemudian dengan cepat pergi, membawanya pergi. Sekelompok orang muncul oleh penguasa wilayah terlarang. Tuan wilayah terlarang mengangguk, tidak banyak bicara, menyuruh mereka pergi. Desa batu sama seperti sebelumnya. Setelah 1 abad berlalu, esensi spiritual tempat ini sekarang jauh lebih besar daripada di tempat lain. Itu karena ada obat-obatan surgawi yang ditanam di sini, formasi yang melindunginya, 9 naga menarik peti mati yang menahan tempat ini. Si Hao kembali. Seseorang berteriak. Setelah 100 tahun berlalu, beberapa generasi lagi orang muncul di desa batu, populasi menjadi lebih dan lebih sejahtera. Masih ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Setiap orang menjadi tua suatu hari, beberapa orang sudah meninggalkan dunia ini. Kepala klan Si Yunfeng sudah sangat tua, sekarang hampir 500 tahun. Rambutnya seputih salju, keriput di mana-mana. Dia sekarang tiba di depan desa untuk melihat Si Hao di bawah dukungan orang lain. Kepala kakek. Mata Si Hao menjadi sakit. Setelah tidak bertemu selama 1 abad, kepala klan sudah tua. Ini masih hasilnya setelah dia membantunya membersihkan meridiannya. Bagaimanapun, kultivasi sesepuh tidak setinggi itu, tidak berjalan di jalur Dao yang hebat. Di zaman tanpa kultivasi ini, tidak peduli seberapa dalam kultivasi seseorang, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan para pembudidaya di masa lalu sama sekali. Bagus selama kamu kembali, bagus selama kamu aman. Tangan kepala klan tua itu gemetar sedikit saat mereka meraih tangan Si Hao. Dia tahu bahwa dia sekarang sudah tua, tidak memiliki banyak tahun lagi untuk hidup. Dia sekarang satu-satunya yang tersisa dari generasinya. Semuanya telah lama terkubur di bawah makam gunung. Selama tahun-tahun ini, dia selalu agak kesepian, selalu mengenang teman-teman lamanya. Penduduk desa batu dari generasi itu tidak memiliki kultivasi yang tinggi, sampai-sampai banyak dari mereka bahkan tidak menempuh jalur kultivasi. Setelah zaman tanpa budidaya turun, semua jenis efek obat berkurang, sehingga sulit bagi mereka untuk hidup lama. Yunxi mendukung kepala klan lama, Si Ziling dan istrinya juga ada di sini. Mereka masih lebih baik karena tingkat kultivasi mereka masih agak tinggi. Si Hao berjalan, juga memegang Si Yunfeng, sangat merasakan kekejaman waktu, korosi tahun. Dari para tetua di masa lalu, kakek kepala sekarang satu-satunya yang tersisa. Dia berbalik. Bahkan Dazuang, Ermeng, Pihou dan yang lainnya sudah memiliki rambut putih, teman masa kecilnya sekarang sudah tua semua. Sementara itu, ayah Dazuang dan yang lainnya, meskipun mereka berkultivasi, generasi sekuat Si Yunfeng, mereka sudah pergi, terus berlanjut. Si Hao merasakan sakit di dalam. Nasib kefanaan sulit dihentikan, pada akhirnya mereka tetap akan berpisah suatu hari nanti. Dia merasa ini sulit untuk diterima, sulit untuk ditanggung, hatinya sakit. Generasi selanjutnya dari Stone Village lebih kuat dari generasi sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi karena kondisinya berbeda, mereka semua memiliki fondasi yang kuat. Aku tidak ingin melihat kalian semua menjadi tua dan mati. Si Hao benar-benar sangat terguncang, melolong di dalam. Ketika dia kembali hari ini, dia merasakan urgensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hidungnya menjadi masam, dia ingin mengubah segalanya, dia tidak ingin melihat orang-orang di sisinya pergi satu demi satu, mati karena usia tua. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Bisakah obat-obatan surgawi dan hal-hal lain melestarikan orang-orang ini? Ini terlalu mempengaruhi Si Hao. Dia sudah sangat kuat, namun dia masih sangat tidak berdaya. Usia adalah sesuatu yang tidak dapat ditentang, bahkan seseorang yang sekuat makhluk tertinggi pun tidak memiliki cara untuk membalikkan ini. Kepala kakek, Si Hao mendukungnya. Si Yunfeng benar-benar tua, sekarang tua dan berambut abu-abu, energi darah mengering, tubuh lemah. Aku tidak akan membiarkan kakek kepala terus bertambah tua, kata Si Hao.
Dia mengeluarkan sebotol cairan, berharap Si Yun Feng meminumnya. Ini adalah darah abadi yang dia kumpulkan dari dunia bendungan, sudah disempurnakan, mendapatkan beberapa materi abadi. Begitu dia membuka wadah, semua orang tergerak. Ada aroma bening yang tercium dari dalam, tetesan darah di dalamnya seperti anggur yang sangat lezat. Itu telah berulang kali disempurnakan, energi pembunuh dan zat berbahaya semuanya dimurnikan, sudah menjadi obat yang hebat. Si Hao menghabiskan 1 abad di sana, tetapi dia hanya menyelesaikan beberapa wadah. Cairan ini tak ternilai harganya, bahkan lebih berharga daripada obat-obatan surgawi setelah mereka memasuki zaman tanpa kultivasi. Di bawah langit saat ini, dia adalah satu-satunya yang bisa memurnikan darah abadi ini. Meskipun esensi telah mengalir, dengan hanya beberapa bagian yang tersisa, yang lain masih tidak dapat memperbaikinya. Tubuh mereka akan meledak bahkan sebelum mereka mendekati mayat abadi, kekuatan Dao abadi tidak ada bandingannya. Ketika kepala klan Si Yun Feng mengerti apa ini, dia memiliki ekspresi puas di wajahnya, puas dan tenang. Anak bodoh, kamu bisa memperpanjang hidup kakek sebentar, mungkin 1, 2, atau 3 era, kan? Dalam hidup ini, saya sudah tidak menyesal. Mampu melihat Anda tumbuh dewasa, melihat bagaimana Anda sudah bisa memandang rendah dunia, apalagi yang bisa saya keluhkan. Kakek tidak bisa menemanimu seumur hidupmu, aku tidak bisa mencapai tingkat di mana aku bisa hidup berdampingan dengan dunia, menjadi abadi. Saya hanya seorang penatua biasa. Dalam hidup, yang paling berharga adalah kebahagiaan dan kedamaian, dan saya sudah memiliki keduanya, saya selalu memilikinya selama tahun-tahun ini. Saya sudah puas. Kepala klan tua itu menepuk tangannya, wajahnya tersenyum penuh kebaikan, sangat puas. Bertahun-tahun berlalu, teman-teman lamanya sudah meninggalkan dunia ini, dia juga ingin melihat mereka sekarang. Si Yun Feng menolak, tidak menelan darah abadi. Dia tahu bahwa cucunya sendiri lebih membutuhkannya daripada dia. Di masa depan, jika ada pertempuran ganas, ini pasti akan menjadi harta yang menyelamatkan jiwa. Namun, bagaimana si Hao bisa menyerah? Kepala klan tua itu membesarkannya, mempengaruhi seluruh hidupnya, yang paling tidak ingin dia lihat mati. Pada malam hari, dia diam-diam memurnikan darah obat ke dalam tubuh kepala klan tua, memastikan bahwa dia tidak mati karena usia tua. Kita akan berperang. Si Hao tidak segera membawa mereka kembali ke dunia bendungan, malah mulai menjelajahi dunia, membuka semua jenis alam rahasia. Selama periode ini, ia mengumpulkan semua jenis buku dan catatan kuno. Dia mendengarkan beberapa legenda penduduk setempat, dan kemudian menggunakan ini sebagai petunjuk, mencari sisa-sisa dunia dan tempat-tempat lain. Dalam beberapa tahun, ia membuka 4 atau 5 dunia kecil, semuanya tertinggal dari zaman kuno. Mereka semua adalah perbendaharaan besar. Dinding dewa dan iblis. Ini adalah tempat penempaan diri. Demi menuju ke alam yang lebih tinggi, ketika dia masih muda, Si Hao mencari semua jenis jalan yang berbeda, sebelumnya menuju ke sana. Namun, cukup disayangkan, jalan ke sana sudah terputus. Jalan itu sudah digunakan oleh kura-kura raksasa. Kura-kura besar dengan aula tertinggi di punggungnya naik ke alam yang lebih tinggi melalui tembok dewa dan iblis. Meskipun Si Hao tidak berhasil menggunakan tempat ini saat itu meninggalkan kesan yang mendalam. Dinding dewa dan iblis, bekas luka zaman kuno. Dia tidak melupakan 8 kata ini. Ukiran dewa dan iblis sangat menakjubkan. Ada semua jenis ukiran batu dan medan perang. Seseorang bisa bertarung dengan banyak roh jahat kuno di sini. Di dalam setiap gerbang batu, akan ada makhluk kuat yang berhubungan dengan ukiran batu. Pada titik ini, bagaimana mungkin Si Hao tidak tahu tempat macam apa ini? Itu adalah tempat yang digunakan oleh orang-orang kuno untuk melatih pasukan. Ketika era agung kuno abadi dihancurkan, ada ahli yang masih hidup yang tidak mau menciptakan tempat pelatihan ini. Itu adalah para pendahulu yang tewas dalam perang. Berapa tahun memisahkan mereka yang membangun tembok dan apa yang disebut era agung kuno abadi. Itu adalah era yang harus disebut kuno. Wanita yang melipat perahu kertas. Si Hao menjadi linglung.
Di salah satu ukiran batu, dia melihat wanita melipat perahu kertas. Matanya menjadi dalam, seolah-olah dia bisa mengintip melalui ruang dan waktu, menatap sampai ke sarang Kunpeng. Dia sebelumnya menemukan perahu kertas hitam yang diwarnai dengan darah di sana. Mereka tampaknya bukan orang-orang yang termasuk dalam ruang waktu ini. Mengapa dia juga meninggalkan beberapa jejak di sini? Si Hao berpikir sendiri. Segera setelah itu, dia menjadi linglung. Ini harus menjadi sesuatu yang dibuat oleh orang lain. Hanya saja, apakah ada orang yang bertemu dengan wanita pelipat perahu kertas bahkan sebelum zaman kuno? Mengapa ukiran ini sangat mirip dengan seseorang? Cao Yuseng berteriak ketakutan. Ketika dia berjalan keluar dari gua pemakamannya, dia bergerak bersama dengan Si Hao, memasuki alam yang lebih tinggi. Semut tanduk surgawi juga seperti ini, mengikutinya ke sini sekarang. Kamu King Xian. Semut bertanduk surgawi juga terkejut. Ada banyak sisa-sisa di sini. Mereka menemukan bahwa ada juga beberapa ukiran Ye King Xian. Keduanya telah mengunjungi Imperial Pass Desolate Border, mereka telah bertemu Ye King Xian. Si Hao tercengang. Bahkan dia kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Ye King Xian sudah muncul sebelum zaman kuno? Sudah ada orang yang melihatnya di usia itu, mengukirnya di sini. Bagaimana ini mungkin? Itu jelas seorang wanita muda, Si Hao memiliki lebih dari satu interaksi dengannya. Dia tidak pernah merasakan aura perubahan besar dari tubuhnya. Apa yang sedang terjadi di sini? Pada akhirnya, sudah lama sejak dia bertemu Ye King Xian. Setelah perang perbatasan Desolate benar-benar berakhir, Ye King Xian menghilang. Kami benar-benar membuat penemuan ini. Si Hao, semut tanduk surgawi, dan Cao Yuseng semuanya merasakan keterkejutan yang dalam, sulit untuk dipahami. Pada akhirnya, Si Hao memerintahkan Mu Qing dan yang lainnya untuk menyelidiki ini, untuk mencari di berbagai negeri. Tidak lama kemudian, mereka menuju ke alam yang lebih tinggi. Si Hao secara pribadi membuat pengaturan, menggunakan pengaruh pengadilan kekaisaran, untuk menemukan semua jenis petunjuk tentang Ye King Xian. Pada akhirnya, dia terkejut. Benar-benar ada petunjuk di 9 surga 10 bumi. Seseorang menemukan patungnya di sisa-sisa tertentu. Bagaimana mungkin? Cao Yuseng tercengang. Dia juga bertemu Ye King Xian. Itu monster tua. Namun, ini harus terjadi. Berdasarkan apa yang mereka pelajari di Imperial Pass, Ye King Xian hanyalah seorang wanita muda, bukan seorang penyihir tua. Ada lebih banyak petunjuk. Mu Qing menerima laporan, memberitahu Si Hao. Dikabarkan bahwa bertahun-tahun yang lalu, ada orang yang sebelumnya melihat patung Ye King Xian di Origin Ancient Mine. Asal tambang kuno, bagian dalamnya sangat misterius, mereka yang masuk hampir semuanya mati, sulit bagi mereka untuk terus hidup. Ada semua jenis bahaya dan keanehan. Namun, pada akhirnya, masih ada beberapa yang cukup beruntung untuk keluar hidup-hidup. Misalnya, Si Hao, dia sendiri masuk ke sana sebelumnya, mendapatkan gerakan tangan dari 6 reinkarnasi Dao dari tempat itu. Sepertinya sudah waktunya untuk melakukan perjalanan ke sana. Kata Si Hao. Kamu akan pergi ke Origin Ancient Mine. Cao Yuseng dan semut tanduk surgawi menentangnya, karena tempat itu terlalu aneh, sekarang sudah disegel. Saya sekarang sudah menjadi makhluk tertinggi, saatnya untuk melihatnya. Saya ingat bahkan ada sebatang obat umur panjang di dalamnya. Jika memungkinkan, saya ingin mengeluarkannya. Si Hao bersikeras untuk melanjutkan, tidak merasa takut. Asal tambang kuno damai dan tak terbatas. Di masa lalu, ada banyak darah hitam yang mengalir keluar. Itu disegel oleh banyak orang yang bekerja bersama, sekarang sudah bertahun-tahun sejak siapapun mendekat. Pada akhirnya, Si Hao turun, maju sendirian, menolak semua orang lain yang ingin pergi bersamanya. Di bawah, ada banyak jalan, kompleks seperti labirin. Saat itu, Si Hao hampir mati, tetapi sekarang, dia maju dengan tenang, tidak menghadapi bahaya apapun. Ternyata seperti ini, sebenarnya sebuah gerbang. Itu mengarah ke domain abadi. Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh.
Aura dari gerbang itu sangat familiar, ini bukan pertama kalinya dia merasakannya. Itu mirip dengan gerbang yang digunakan Si Hao ketika dia memasuki dunia ini sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka akan ada gerbang yang tersembunyi di tambang kuno asal ini. Namun, itu sudah sepenuhnya disegel. Di masa lalu, keturunan pelindung Dugu Yun juga menemukan tempat ini, berharap menemukan petunjuk tentang leluhurnya. Namun, pada akhirnya, darah hitam mengalir keluar, memaksanya melarikan diri dalam keadaan menyesal. Hong! Si Hao mencoba menyerangnya, lihat apakah dia bisa menghancurkannya dalam satu serangan. Jika dia bisa, maka dia bisa memasuki domain abadi melalui pintu masuk ini. Ini jelas sebuah jalan. Pada saat itu, aura misterius melonjak. Darah hitam merembes keluar dari gerbang itu, mengalir keluar. Ini benar-benar aneh. Bukankah ini gerbang yang menuju ke domain abadi? Mengapa ada aura sial, darah hitam merembes keluar? Si Hao terus menyerangnya. Gerbang itu tetap tidak terpengaruh, hanya darah hitam yang mengalir keluar, muncul di sini. Jalan kembaliku, siapa yang mengetuknya? Suara yang tidak jelas dan lemah terdengar, seolah-olah itu berasal dari miliaran tahun yang lalu, seolah-olah ada dunia tanpa akhir yang memisahkan mereka, sungai waktu yang panjang berdiri di antaranya. Pada saat itu, Si Hao terguncang. Dia tahu tempat macam apa ini. Ini mirip dengan Pulau Vian 3000 provinsi, jalan kembali untuk keberadaan tabu yang tak tertandingi. Hanya saja, ahli ini benar-benar kuat, atau bisa dikatakan dekat, benar-benar merasakan bahwa seseorang sedang mendobrak gerbang yang ditinggalkan seseorang untuknya. Apakah dia di domain abadi atau di Laut Realm? Atau mungkin dia baru saja mencuri gerbang dari domain abadi, memperbaikinya untuk digunakan sendiri. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Sayangnya, obat umur panjang itu tidak ditemukan dimanapun. Dia hanya melihat beberapa jejak di pintu masuk, yang menunjukkan bahwa obat umur panjang sebelumnya bergerak melalui tempat ini. Itu memasuki dunia di balik gerbang itu. Si Hao mencari semua origin Ancient Mind. Di alam kultivasinya, dia masih menghadapi beberapa bahaya, tetapi semuanya dinetralkan olehnya. Dia mencapai wilayah terdalam. Benar saja, dia melihat patung batu, itu sebenarnya dalam penampilan Ye Qingxian. Kebetulan sekali, dia benar-benar muncul bertahun-tahun yang lalu. Si Hao mengerutkan kening. Itu karena patung batu ini terlalu kuno, milik era besar terakhir, tertinggal selama era agung kuno abadi. Jika Ye Qingxian adalah monster tua dari zaman kuno, Si Hao masih hampir tidak bisa menerimanya. Namun, jika mereka mengatakan bahwa dia adalah seseorang dari era besar terakhir, maka itu terlalu berlebihan, sulit dipercaya. Pada akhirnya, Si Hao meninggalkan tambang kuno asal, tetapi dia memerintahkan Mu Qing dan yang lainnya untuk mencatat bahwa tempat ini seperti makam abadi, dipandang sebagai jalan kembali, sangat berbahaya. Si Hao memperingatkan semua orang bahwa mereka tidak bisa mendekat. Hebat, ada penemuan baru di reruntuhan tertentu di 9 surga. Seorang murid desa batu melapor ke Si Hao. Si Hao berangkat secara pribadi. Kali ini, dia sedikit tercengang, segera melihat pemandangan yang cukup familiar. Hal utama adalah diagram batu, sangat buram, tetapi itu benar-benar merekam beberapa hal. Di ukiran batu, ada kuali besar yang melahap matahari dan bulan. Ada dua gadis berdiri di sana, satu Ye Qingxian, satu permaisuri berpakaian putih sebelumnya, yang terakhir melipat perahu kertas berwarna darah. Si Hao segera merasakan sakit kepala yang hebat. Pengaruh Imperial Court sekarang luar biasa. Jika mereka benar-benar ingin menyelidiki sesuatu dengan kekuatan penuh, mereka akan menemukan petunjuk dengan cepat. Setengah lebih besar dari 800 murid terakhir tetap di alam tinggi, mengambil banyak ahli dari klan yang berbeda, mendirikan sebuah organisasi yang sangat mencengangkan. Jadi, ketika Si Hao memberi perintah, segera setelah itu, seseorang memberinya semua jenis petunjuk, menemukan sisa-sisa ini. Menarik, gadis yang muncul sebelum bertahun-tahun yang lalu, juga muncul di dunia sekarang. Latar belakang seperti apa yang dia miliki sebenarnya? Cao Yuseng merenungkan hal ini.
Dia percaya bahwa dia mungkin telah bertemu dengan roh yang sama. Apakah dia dikubur oleh seseorang juga, atau apakah dia mengubur dirinya sendiri, sehingga muncul di zaman ini? Si Hao tetap diam, tidak mengatakan apa-apa. Itu karena dia telah melihat permaisuri berpakaian putih juga, kesan yang ditinggalkannya terlalu dalam, seolah-olah dia bukan seseorang yang termasuk dalam ruang waktu ini. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.